Lihat video ini dan cek siapa orang yang selama ini sirik dengan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku dan semuanya. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian. Dan kali ini kita akan bahas general reading orang yang selama ini sirik dengan kamu. Nah, siapa sih orang yang iri dan siapa sih orang yang sirik dengan kamu selama ini? Yuk kita langsung lihat videonya dari satu kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita akan coba lihat siapa orang yang selama ini sirik dengan kamu. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang siapa orangnya, di sini kita melihat dulu kenapa ada alasan-alasan yang menyebabkan ada orang yang sirik dengan kamu. Di beberapa waktu terakhir ini, memang dalam posisi kamu, teman-teman yang beruntung menemukan video ini, kamu akan berada dalam posisi yang memang betul-betul merasakan adanya hal baik dan juga terus merasakan adanya berbagai macam hal yang positif yang terus terjadi di kehidupan kamu. Ada karir yang terus meningkat, ada perkembangan-perkembangan yang cukup signifikan yang terjadi dalam diri kamu. Sehingga mungkin ini akan menjadi salah satu alasan kenapa ada orang yang sirik dengan kamu. Dan kemudian kamu pun juga terus merasakan ada rezeki-rezeki yang baik yang terus berdatangan. Four of Cup ini memang sangat menggambarkan sekali adanya rezeki-rezeki yang akan terus berdatangan kepada diri kamu. Sehingga apa? Dengan adanya rezeki-rezeki yang berdatangan, tentu ini juga akan sangat mengundang sekali berbagai macam hal yang baik, mengundang banyak sekali hal-hal yang positif yang terjadi di dalam kehidupan kamu ke depannya. Sehingga pada posisi yang terjadi adalah dengan rezeki yang terus berdatangan yang terjadi, tentu ini juga akan membawa dampak yang bagus, ini juga akan membawa dampak yang positif yang ada di kehidupan kamu. Sehingga pada posisinya saat ini kamu pun juga terus mengalami perkembangan dan juga perkembangan yang positif. Sehingga dengan adanya perkembangan yang positif dari 4 kartu ini tentu juga akan mengakibatkan orang yang mengenal kamu ini juga akan memiliki beberapa rasa sirik dengan kamu. Padahal di sini kamu pun juga pada posisi tertentu, kamu juga tidak sungkan, tidak ini ya, tidak pelit juga untuk membantu mereka. Bahkan mohon maaf ya, ketika mereka kesusahan, kamu selalu bisa hadir, kamu selalu bisa membantu mereka. Tetapi ya memang pada faktanya di beberapa waktu terakhir ini ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Karena apa? Di sini mohon maaf ya, ada orang yang memang posisinya dekat dengan kamu sebelumnya, tetapi saat ini ada jarak ya, ada jarak yang dia ciptakan. Kenapa kok ada jarak? Dia tuh merasa iri dengan apa yang memang menjadi pencapaian kamu. Iri dengan keuangan kamu yang terus baik, iri dengan pencapaian-pencapaian kamu yang signifikan dalam usaha, dalam pekerjaan, dan juga dalam beberapa hal yang lainnya. Jadi ya saya rasa memang dia ini akan sangat sirik sekali dengan kamu. Jadi ya posisinya adalah memang ya kamu juga harus bisa lebih waspada. Kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati. Supaya apa? Supaya kamu juga tidak terjebak dalam keadaan yang nantinya malah bisa terjadi dari orang-orang yang seperti itu. Dan kemudian orang yang seperti ini memang juga akan melakukan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kamu. Karena apa? Dia tuh senang kalau kamu tuh susah. Dan susah ketika kamu senang. Jadi ya sebisa mungkin dia akan melakukan banyak hal, dia akan melakukan banyak cara untuk apa? Untuk bisa menjegal dan juga menjatuhkan kamu. Dan ini sudah mulai terasa, ini sudah mulai nampak gitu loh. Kamu kayak ngerasa orang ini kenapa sih kok selalu saja ngeribetin hal-hal yang sepele, kok selalu saja mempermasalahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga posisinya adalah memang pada posisi yang terjadi dia pun juga akan terus mencari gara-gara dengan kamu. Dia akan mencari permasalahan-permasalahan dengan kamu. Jadi ya saya rasa ini juga harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi, harus bisa untuk lebih dimengerti lagi, supaya apa? Kau bisa untuk lebih waspada, kau bisa untuk lebih berhati-hati, dan kamu pun juga posisinya setiap kali permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi selalu ketemu solusinya, selalu ketemu permasalahannya, jalan keluarnya itu apa. Sehingga apa? Dia pun juga akan melihat hal itu gitu loh. Sehingga apa? Kenapa kok kehidupan kamu terus pulih? Kenapa kok kehidupan kamu terus membaik? Nah, sehingga apa? Rasa iri dalam diri dia ini sangat muncul. Dan kalau kamu tanya siapa orang yang iri ini, ya adalah tetangga kamu,
adalah saudara kamu. Kenapa? Ini adalah orang yang memiliki keterkaitan terdekat. Jadi bisa dua kemungkinan, bisa saudara kamu, mungkin bukan saudara dekat ya, tapi saudara jauh yang masih ada aroma-aroma saudara, dan kemudian juga ada tetangga kamu, ataupun at least kompetitor kamu, atau mungkin bahkan teman kerja kamu. Kenapa? Di sini kamu juga harus mengetahui gitu loh, untuk memfilter siapa orang yang selama ini selalu mencari gara-gara dengan kamu. Sehingga ketika kau bisa untuk memfilter itu semua, tentu ini juga akan memberikan satu dampak yang bagus, akan bisa memberikan satu keadaan-keadaan yang baik yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya apapun yang terjadi, apapun yang muncul, usahakan kamu juga harus bisa untuk lebih kuat secara mental untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan perkara dan juga beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam diri kamu ke depannya. Dan saya rasa kamu pun juga harus bisa untuk lebih sabar ketika seandainya ada beberapa fitnah-fitnah yang muncul. Nah, kenapa dia akan memfitnah kamu? Ya karena posisinya dia itu syirik dengan kamu. Dia tuh iri dengan kamu gitu loh. Jadi ya dia pun juga akan melakukan berbagai macam cara, akan melakukan berbagai macam hal yang harus dia lakukan untuk apa? Untuk bisa menjatuhkan kamu secara langsung. Jadi ya apapun itu memang kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, lebih berhati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kemudian pada posisi yang lainnya, kamu pun juga wajib untuk selalu bisa mensyukuri dengan keadaan kamu yang terus membaik. Jadi daripada kamu itu fokus pada dia yang iri dengan kamu, pada dia yang sirik dengan kamu, tapi saya malah melihat dari pembacaan ini, kamu tuh justru malah harus fokus dengan pencapaian-pencapaian yang baik. Nikmati setiap hal yang ada, nikmati setiap situasi yang terjadi, sehingga ini juga bisa untuk memberikan satu dampak yang bagus dan juga bisa untuk memberikan satu dampak yang positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan bagaimana nasib orang yang sirik dengan kamu? Saya rasa dia akan merasakan situasi yang tidak begitu nyaman. Karena apa? Kamu terus bahagia dan dia terus merasakan adanya kesusahan. Jadi ya saya rasa kamu akan terus mendapatkan kebahagiaan dan dia akan terus kesusahan. Karena apa? Dia itu tidak senang gitu loh kalau kamu tuh bahagia. Nah, dengan adanya kamu yang merasakan bahagia, tentu dia akan merasakan beberapa situasi yang tidak begitu baik. Sehingga apa? Fokus saja dengan kebahagiaan kamu, fokus saja dengan hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kamu saat ini. Sehingga apa? Ini bisa mengakibatkan gangguan pada orang-orang yang selama ini sirik dengan kamu. Jadi ya orang yang sirik dengan kamu memang akan merasakan situasi yang tidak begitu nyaman pada posisi saat ini. Kenapa? Kamu terus berkembang dan dia terus merasakan situasi yang tersesak seperti itu. Jadi ya seperti ini pembahasan general reading kali ini. Resonate tidak resonate semua tergantung dari teman-teman sekalian. Ada hal baik jadikan sebagai motivasi, sebagai referensi. Jaya Wijayanti, Lapodene Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.